Oke, selamat siang. Ini inverter pesanan Pak Cecep dari Bandung, Pak Cecep ya. Jadi kemarin Pak Cecep mau buat support untuk 2 kWh ya, kWh lantai 1 dan kWh lantai 2 ya. kWh lantai 1 itu 900 watt, kWh 2 nya 1300 watt dayanya ya. Di Pak Cecep pakai panel 1000 W ya, inverternya sistem 48 volt 3000 watt. Kemudian ini panel ATS nya dan combinernya di sini ya. Ini belum saya kasih tanda, ini pelet lem-peletnya. Kemudian di dalam juga ini sudah saya rakit ATS nya dan sistem kerjanya ini belum saya kasih tanda ya. Kita tes dulu, nanti untuk saat akan dikirim saya kasih untuk semua saya kasih tanda semua supaya gampang jalur rakitannya ya. Ini simple. Ini saya mau tunjukkan cara wiring antara combiner box dan ATS dikonekkan dengan inverternya ya. Oke. Dalam sini ya, combiner boxnya. Ini ada lampu indikator PLN KWH1 inverter dan PLN KWH2 ya, karena emang nanti ini untuk 2 kWH ya. Di dalam sudah saya kasih tanda ya, ini input untuk PLN1, output PLN1. Jadi KWH1 nanti masuk di sini, outputnya di sini ya. Yang dari KWH1 dimasukkan ke sini, kemudian nanti keluar disambungkan dengan yang untuk outputnya. Ini input PLN2, output PLN2. Jadi sudah saya kasih tanda line netral ya. Oke, ini terminal untuk input PLN dan output PLN. Di sini ada untuk input dari panel surya ya, dari panel surya. Saya sudah siapkan kabelnya nih. Oke, ini yang ke panel surya, plus dan minus. Nah, 2 ini yang masuk di sini nanti ya. Sudah saya kasih tanda merah untuk yang plus, hitam untuk yang minus ya. Jadi nanti dari panel surya masuk ke sana, terminal itu. Oke, kemudian ini sudah saya siapkan juga kabel baterai ya, kabel baterai. Nah, ini kita kesini dulu. Ini kabel baterai ya. Saya siapkan 2 plus dan minus, nanti tinggal disambungkan ke baterai. Nah, ini kabelnya ya. Oke, 2 ya, plus minus. Kemudian untuk SCC ya, ini kabel SCC. Nanti ini juga sudah saya siapkan ya. Ini nanti masuk ke sini SCC ya, plus dan minus. Ini udah ada kabelnya, tandanya merah hitam plus minus ya. Oke, kemudian ini juga jalur yang menuju inverter nanti. Ini in ya, menuju inverter, masukkan ke inverter. Ini nanti outnya inverter masuk ke sini ya. Ini 2 L dan N. Oke, nah ini di sini kita lihat inverternya, kita buka ya. Oke, dibuka aja, ada baut 5 skrup ya, dibuka. Nah, ini dari combiner box ini ada 2 kabel. Ini saya kasih tanda, ada merah ya, ada hitam. Yang merah ini plus ya, jadi ke sini nanti. Oke, yang hitam ke sini. Ini tinggal dibuka aja ya, seperti ini. Nah, oke, masuk ya. Yang merah sini, yang hitam ke sini, sama seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini kabelnya udah saya siapkan juga, dan kabel ini ya, ini nanti ini plus minus ya, masuk ke sini ya. Ini terminal in ya, in dari ini masuk plus dan line dan netral ya, line dan netral masuknya ke sini. Ini kita lihat di sini AC input ya. Nah, masuknya ke sini AC input, netral, line, ground ya.
masuk ke sini, berarti netral dua ini. Yang ground nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Jadi masuk di sini dan di sini, jangan kebalik ya. Source dari sana tadi netral, line ya. Kemudian satu kabel lagi ya. Ini udah saya siapin juga ya. Ini nanti masuknya dari jalur out. Ini ya, ini out. Ya, ada outnya. Masukkan juga di sini. Netral line ya, dua ini jangan kebalik, menuju arah panel box. Oke, sini. Nah, ini ya. Out inverter ya. Ini di sini ada out inverter. Masuk, jangan kebalik. Sudah saya kasih tanda line netral ya. Oke. Sip ya, jadi cukup simpel. Ini kabel-kabel udah saya siapin. Saya ulang lagi, yang ini dua ini ke sini, lalu terminal baterai positif dan negatif. Dua kabel ini untuk AC in dan AC out nya ya, dua kabel ini sudah siapin. Kemudian satu kabel yang juga satu ukuran ya, dengan kabel AC output tadi untuk jalur SCC dari sini ya, dari terminal blok ini menuju sini ya. Nah, ini masuknya di sini solar input ya. Ini ada bacaan solar input. Oke, solar input, jangan kebalik, plus dan minus. Kemudian satu lagi kabel yang ini ya, ada 15 meter, yang ini nanti panel surya, plus minus ya. Ini plus, ini minus. Ini juga tinggal masuk ke terminal blok yang di atas, plus minus. Oke, kalau ada kendala kesulitan bisa kontak saya saat pemasangan. Oke, ini saya buat gambar juga biar untuk membantu ya wiringnya. Jadi ini ada combiner box ya, kita bilang ini combiner box. Oke, ini inverternya tadi ya. Oke. Nah, ini nanti panelnya kan ada 1000 watt, 1100 ya. Ada dua keping ya. Plus dan minus ini di seri ya. Plus dari panel 1 sama panel 2 ya. Plus dan minusnya digabung, kemudian akan keluar satu jalur minus dan satu jalur plus ya. Ini masuk ke terminal blok yang di atas di dalam combiner box tadi ya. Kemudian untuk cara sambung yang dari KWH 1 dari KWH 2 ya. Nah, KWH 1 ini dari KWH 1 dari PLN ya, ini PLN masuk ke KWH rumah ya. Nah, kemudian dari KWH rumah biasanya ada termis pembagi. Nah, ini dipotong ya, dipotong, ini masuk ke sini, ke input sini ya. Oke, ke jalur input ya. Kemudian potongannya ini tadi ya, ini masuk ke yang output sini gini ya. Oke, plus minus jangan kebalik ya tandanya. Sama juga halnya dengan yang KWH 2. Ini kan dari PLN ya, masuk ke KWH ya. Kemudian dari KWH biasanya ada terminal pembagi dalam rumah ya. Nah, sebelum terminal pembagi, setelah KWH ini kita potong jalurnya ya, dua kabel ini L dan N ya. Ini masuk ke input ya, ini juga masuk ke input, jangan terbalik, line dan netralnya ya. Kemudian hasil potongannya ini tadi ya, ini juga ada L dan N, ini masuk ke tempat terminal outputnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian yang tadi ya, sisanya ini tinggal masuk, ini dari inverter masuk ke terminal sini ya. Oh, sorry ya, ini solar panel ya, ini solar panel ini ya, ini solar panel. Kemudian yang AC in nya ya, jalur AC nya ini masuk ke sini. Oke, kemudian yang dari inverter juga ya, ini masuk ke out nya sini. Oke,
Setelah itu tinggal baterai ya, baterai plus dan minus tinggal disambung ke baterai plus minus. Oke, gambaran seperti sangat mudah lah ya. Wiringnya tinggal masuk di jalur input PLN KWH1, KWH2, dan ini ada baterai, jalur masuknya ini in, ini out ya. Yang in ketemu in di sini, yang out di sini ketemu out di sini. Jalur solar panel masuk ke solar input. Oke, itu aja. Kasih. Oke. Nah, ini di sini ya. Ini ada dua terminal. Ini untuk terminal KWH1, ini terminal KWH2 ya. Ini jalur inputnya. Oke, nanti saya kasih tanda ya. Ini jalur inputnya, ini jalur outputnya. Oke. Kemudian ini terminal sebelahnya, ini untuk jalur KWH2, jalur inputnya ya. Netral, line dan netral ya. Ini jalur outputnya, line dan netral. Ya, sama halnya ini. Kemudian di sini ini ada terminal agak gede ya. Yang ini nggak usah dipakai, yang sebelah sini dua, pakai yang di dua sini aja. Ini untuk input dari panel surya. Nanti sudah saya siapkan soketnya juga, terminalnya, jadi tinggal dibaut aja ya. Dari panel surya ada dua kabel masuk ke plus dan minus. Oke. Kemudian ke bawah ya. Ini di sini ini ada terminal blok ya. Ini menuju inverter, innya ya. Ini outnya, jadi dua ini line netral menuju inverter, kemudian line netral ini out dari inverter masuk ke sini ya. Ini bisa dilihat. Oke, ini ya, line dan netral masuk ke sini ya, sini ya, masuk ke jalur input AC ya. Netral line ya, netral line ground, ada tiga, netral line ground. Ini outputnya juga gitu, jangan kebalik ya. Ini ada tandanya, netral line ground, ini menuju panel box kembali. Oke, kemudian yang ini ya, dua ini terminal blok menuju aki, plus dan minus ya. Plus dan minus ini sudah saya sambungkan ke aki. Nanti untuk yang ini, yang dua lagi ya, ini dua ini saya buatin kabelnya nanti ya. Terminal ini plus dan minus masuk ke sini ya, solar input ya. Solar inputnya ada plus ada minus. Oke, kalau jalur sudah dirangkai, baterai, solar, kemudian jalur in dan jalur out, udah selesai ya Pak. Nah, ini kita tes sekarang ya. Nah, sebelum ini saya infokan dulu bahwa pembacaan dari inverter ini lebih rendah 0,5 volt dibandingkan dengan voltmeter. Jadi settingan di sini ini saya buat lebih rendah 0,5 volt ya, supaya tidak protek baterainya nanti saat di charging atau saat pindah sistem antara PLN dan PLTS ya. Jadi saya setting 0,5 lebih rendah dari angka yang tertera di panel box, karena memang sistem pembacaannya lebih rendah dia ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ini sebelum dihidupkan, sebelum dikonek semuanya, pastikan semua MCB turun ya. Ini ada MCB in, MCB out, ini bypass ya. Ini COS. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat ada kendala di inverter, ini bisa bypass, tinggal diangkat ya. Tinggal diangkat akan pindah ya. Tengah 0, bawah inverter. Kalau ke atas ini PLN bypass. Oke. Ini ada kontaktor. Kemudian ini ada soft start, MCB baterai, MCB panel surya ya, SCC. Solar charger controllernya ini. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya. Ini angkat dulu semua ya, panel yang dulu soft start dulu, kita hidupkan inverternya. Soft startnya kita angkat sebentar, beberapa detik, kemudian MCB baterai kita angkat. Oke, setelah kita angkat, soft startnya kita kembalikan, turunkan. Oke, inverter kita hidupkan. Mode D3 berarti mode dari baterai ya. Mode outputnya akan dari baterai. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah terbaca sistemnya ya. Nah, di sini saya ilustrasikan. Ini adalah KWH2, saya kasih tulisan 2.
ini adalah KWH1 ya. Ini beban, ini sumbernya. Nah, kenapa belum hidup? Karena ini belum saya aktifkan loadnya ya. Ini kita angkat MCB1, MCB2. Nah, hidup ya. Jadi beban 2 kWh disupport oleh inverter ya. Ini sudah bekerja. Oke, sekarang gimana kalau misalkan PLN masuk ya? Ini tandanya inverter kerja ya. Oke, inverter kerja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada listrik PLN di KWH1 ya? Oke, PLN masuk KWH1 ya. Oke, KWH1 dan KWH2 PLN hidup semua ya. Oke, di sini kita lihat PLN masuk tandanya karena baterai kondisinya rendah ya, tidak sesuai dengan yang kita setting, sehingga PLN yang ambil alih. Nah, di sini menu settingnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat di buku panduan nih, ya. Inverter akan menyuplai di A7 ya, sesuai angka voltase yang kita setting ya. Nah, kita lihat A7 oke, 11,5 ya. Nah, dia baru pindah nih ya. Oke, kembalikan dulu. Oke ya, kita lihat ini PLN masuk ya di KWH1, di KWH2 juga masuk PLN nya ya, tapi beban lampu ya tetap nyala, disupport oleh ini, kita lihat tandanya ya, baterai yang bekerja. Walaupun PLN di 2 kWh ini nyala ya, hidup masuk ya, tapi karena baterai full, baterai sesuai dengan yang kita setting, maka inverter yang mensupport load. Oke ya, sekarang coba kita cabut PLN 1 PLN kedua ya. Ya, tetap nyala, nanti backupnya nyala di sebagai backup di lantai di KWH2 PLN, kita cabut juga ya. Oke, tetap nyala, beban disupport oleh inverter ya. Jadi coba kita masukkan. Oke, masuk. PLN masuk di sini, tetap inverter yang support karena baterai mencukupi untuk mensuplai 2 kWh tadi ya. Oke, jika ada yang kurang jelas nanti bisa kontak saya ya. Wiringnya saya akan buat sesimpel mungkin, ini sesimpel ya, tinggal saya kasih tanda-tanda aja ya, bacaan mana plus, mana minus, mana KWH1, mana KWH2, mana ke baterai. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa call saya. Oke, semoga awet, barangnya awet. Terima kasih.